trading dengan orang-orang luar negeri. Kemudian kalian harus memahami salah satunya yaitu candlestick ya, yang hijau. Dan di sini bisa kalian pahami ya, hijau artinya itu pasar naik, yang merah kemudian pasar down ya, artinya harga turun. Ini kilas baliknya saja biar kalian tidak terlalu pusing untuk memahami sebuah candlestick. Nah, apabila kalian sebuah trader pemula, kalian harus memahami sebuah pasar saham, di mana pergerakan sebuah pasar saham tersebut, apakah pantas kita terjun atau melakukan sebuah investasi di pasar saham tersebut. Artinya kalian harus memahami grafiknya itu, pergerakannya itu stagnant atau naik turun, atau naik tinggi atau turun drastis, bisa kalian perbandingan ya. Nah, di sini step yang pertama ya, yaitu kalian harus memahami sebuah pasar saham, artinya observe the stock movement up atau down. Artinya pergerakannya itu gimana? Pergerakannya itu kalau tidak terlalu gerak atau pergerakannya itu pelan, jangan melakukan sebuah trading di situ karena terlalu lama kalian untuk mendapatkan dolar ya. Kemudian kita lanjut dengan pembahasan sebuah garis merah di sini, artinya pergerakannya ini cukup bagus untuk melakukan sebuah trading. Ini adalah contoh kecilnya saja ya. Jadi pasar sahamnya ini bagus apabila kita melakukan sebuah invest di sini ya. Ini sebuah pengamatan di mana kita bisa melakukan sebuah invest di pasar saham ini seperti SAUSD ya. Tinggal kita mencari sebuah momen. Nah, di sini momennya kalian harus memahami salah satunya yaitu sekilas tentang cara membaca candlestick dahulu ya, biar kalian momennya itu tidak terlalu pusing dan tidak terlalu bertele-tele setting ini itu, setting segalanya, apa-apa di setting akhirnya hanya loss, tidak mendapatkan sebuah profit konsisten. Nah, yang pertama tadi step pertama, dan kemudian step kedua yaitu sebuah candlestick di sini ya. Kalian harus harus mengerti yang namanya buy dan sell ya. Kemudian di sini ada buy dan sell ya, artinya buy itu membeli sebuah pasar saham di mana pasar itu keadaan posisi waktu masih down. Nah, di sini menunjukkan panah merah di sini. Saya patokannya biasanya membuat sebuah aligator ya. Saya menggunakan MetaTrader 4, saya menggunakan aligator. Nah, saya menunggu sebuah momen di grafik paling bawah. Saya nggak mau pusing memahami sebuah candlestick dengan seperti berbagai metode, maka akan tidak mendapatkan sebuah profit ataupun profit konsisten. Nah, ketika grafiknya sudah mencapai di bawah, maka pasti menunjukkan sebuah candlestick di mana posisi yang merah itu mendapatkan sedikit pergerakan tapi penawarannya tinggi, tapi ketika candlestick berubah menjadi hijau itu penawarannya tidak sampai melebihi candlestick merah, artinya pasar akan mengalami kenaikan. Jadi patokannya di opsi yang pertama itu pasti naik apabila grafiknya sudah down paling bawah ya. Kemudian ketika sudah melakukan seperti, silahkan melakukan sebuah buy di option kedua, silahkan buy dengan cepat ya, karena pergerakan XAUD di jam 8 malam itu pergerakannya sangat cepat. Kemudian kita bagaimana untuk menentukan pembelian pasar ketika harga turun ya, sama kita lihat seperti tadi grafik aligator paling bawah. Kalau saya menyebutkan sebuah settingan aligator karena saya menggunakan sebuah MetaTrader 4, dan di sini kalian bisa melihat grafik menunjukkan di angka 3 itu grafiknya paling tinggi. Pasti untuk candlesticknya pasti akan mengalami jarumnya ya. Angka 4 ini menunjukkan jarumnya itu hampir sama, artinya apa? Menunjukkan pasarnya itu tidak akan naik, artinya akan mengalami perubahan segmen penurunan sebuah pasar. Jadi kasarannya, simpelnya seperti itu ya.
kemudian bisa melakukan sebuah sell. Kenapa? Karena di sini grafik yang nomor 3 di sini menunjukkan akan mengalami penurunan sampai ke 0 lagi ya. Yang grafik ketiga ini pasti ketika sudah naik ke atas pasti akan mengalami turun ke bawah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bermainnya ini 1 menit atau 5 menit atau 15 menit atau 1 jam. Permainannya untuk di SAUUSD silahkan bermain di dalam step 1 menit ya, biar pergerakannya biar cepat untuk mendapatkan sebuah profit dolar ya. Nah, di sini kita lanjut untuk step yang nomor 2 ya. Di sini, nah di sini saya tunjukkan yaitu candlestick ya. Ya, candlestick yang paling bawah ya. Di sini menunjukkan sebuah garis di mana garis ini tidak yang warna hijau, candlesticknya tidak melebihi garis warna merah, artinya pasar menunjukkan akan mengalami sebuah kenaikan, artinya pasar mengalami akan naik ya. Kasarannya saya mempermudah bahasanya supaya kalian paham untuk bagi pemula. Dan di sini pasarnya pasti akan mengalami kenaikan karena jarumnya tidak melebihi garis merah ya. Untuk penawarannya tidak bisa melebihi garis merah, pasti akan mengalami segmen yang berbalik atau kenaikan. Nah, kemudian ketika down sama, ketika pasarnya turun itu sama. Tidak ada penawaran yang melebihi sebuah candlestick yang warna hijau, maka pasar akan mengalami penurunan ya. Kemudian kita lanjut. Di saat di sini beberapa sudah membuktikan bahwa trik ini banyak sekali yang menggunakan cara untuk mendapatkan sebuah profit ya, meskipun sedikit tapi ya lumayan. Untuk pembeliannya cuma 0,5, 0,01, 0,05 dan sebagainya. Yang penting profit konsisten bagi kita, bagi pemula. Dan semoga kalian mendapatkan informasi ini, bisa berkumpul dengan orang-orang yang positif dan bisa kalian praktekkan secara perlahan. Karena kunci dalam sebuah trading itu trader ya. Kunci sebuah trader itu bukan masalah modal yang tinggi, modal yang besar, tapi kuncinya itu menahan sebuah buy ataupun sell dengan nilai yang kecil dahulu, pelan-pelan, dengan menemukan sebuah momen yang benar-benar pas baru membeli sebuah saham atau melakukan sebuah invest terhadap saham di waktu yang tepat. Dan keuntungan, misalkan kalian melakukan sebuah deposit 5 dolar ya, 100.000, kalian bisa mencari keuntungan 50% atau 75% dari 100.000. Jadi tidak usah memiliki berjiwa yang sangat-sangat besar, karena boleh kita menargetkan dengan nilai besar tapi nantinya akan mengalami loss ya, karena tidak merasa bersyukur. Dan kalian bisa subscribe di channel ini apabila video ini bermanfaat.